Ya, begitulah duka cita daripada hati seorang ibu ya. Dengar, udah yuk, udah, cukup ya. Sampaikan kepada keluarganya sekian, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang satu kasus pembunuhan yang terjadi di Bogor. Seorang pria merupakan anak dari pemilik rumah mewah tega membunuh satpam rumahnya. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada hari ini, kita berkenal dengan sosok pria bernama Septian berusia 37 tahun. Warga Kampung Cibarengkok, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Di sana, dia tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Dewi berusia 37 tahun. Bersama Dewi, Septian telah menjalani pernikahan selama 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak. Septian ini memiliki 3 anak sambung dari hasil pernikahan dengan Dewi istrinya. Selain itu, Septian pun dikenal sebagai sosok pria pekerja keras dan bertanggung jawab pada keluarganya. Di dalam keluarganya sendiri, Septian ini merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Sebelum menikah, Septian pun sudah menjadi tulang punggung keluarga, hingga rasa tanggung jawab di dalam dirinya sudah melekat sejak lama. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Septian ini bekerja sebagai seorang satpam atau security di perusahaan rental mobil PT Laduta Car Rental yang berlokasi di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. PT Laduta berupa bangunan mewah 2 lantai yang berada di pinggir jalan. Selain menjadi tempat usaha, rumah tersebut pun dijadikan kantor pengacara yang bernama law firm Berlin Felix dan Partner, yang dimana pemilik usaha dan rumah tersebut merupakan seorang pengacara wanita bernama Farida Felix yang terbilang cukup terkenal di kalangan advokat Indonesia. Farida ini merupakan lulusan Universitas Indonesia. Farida ini merupakan seorang janda setelah suaminya meninggal dunia pada tahun 2017 yang lalu. Dari pernikahannya itu, Farida telah memiliki 1 orang anak bernama Abraham Michael berusia 26 tahun, seorang mahasiswa. Selama ini, Abraham yang selalu mendampingi Farida ibunya ketika sang ibu pergi ke luar negeri. Di rumah mewah itu, mereka tinggal bersama 2 orang asisten rumah tangga yang bernama Ratna dan Naska, 1 orang supir bernama Wawan, dan Septian yang bekerja sebagai satpam di sana. Sementara Septian ini baru bekerja sekitar 5 bulan lamanya. Dia bertugas untuk menjaga keamanan rumah dan mencatat siapapun yang masuk ataupun keluar rumah dalam setiap harinya. Namun ternyata pekerjaan Septian menjadi seorang security ini menjadi petaka untuk dirinya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Pada pagi itu jam 04.30, rekan kerja Septian yang bernama Wawan tiba-tiba mendatangi Polsek Bogor Selatan dan melaporkan pada polisi jika Septian telah ditemukan tidak bernyawa di ruangan tempatnya berjaga. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi tersebut langsung datang ke lokasi yang dilaporkan. Setibanya di lokasi kejadian, polisi pun menemukan Septian sudah tidak bernyawa dengan banyak luka tikaman tajam pada bagian tubuhnya. Ceceran darah pun ditemukan di lantai ruangan satpam tempat Septian ditemukan. Pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan lokasi dan mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, di antaranya bercak darah, pecahan kaca, tas yang di dalamnya terdapat palu dan sebuah struk belanja. Pada saat itu, pemilik rumah pun mengaku jika tas tersebut adalah milik saudaranya. Lalu jasad Septian segera dibawa menuju ke rumah sakit, sementara polisi memeriksa 5 orang saksi untuk dimintai keterangan. Berdasarkan dari keterangan polisi,
jika kejadian ini adalah murni pembunuhan, tidak ada unsur pencurian. Hal itu dikarenakan tidak ditemukan adanya barang-barang berharga yang hilang. Namun, polisi belum memastikan hal tersebut sampai pemeriksaan saksi-saksi dan penyelidikan selesai. Pada sisi lainnya, dari hasil pemeriksaan jasad korban menunjukkan jika Septian ini mendapatkan luka sebanyak 22 kali luka tikam senjata tajam. Dari sekian banyak luka tersebut yang mengakibatkan kematian Septian, luka sayatan yang mengiris pembuluh darah di belakang lehernya, yang membuat korban kehilangan nyawa pada saat itu juga. Sementara pihak keluarga Septian yang mendapatkan kabar duka tersebut benar-benar tidak menyangka jika Septian telah meninggal dunia dengan cara mengerikan. Selain itu, beberapa fakta pun terungkap. Istri korban mengatakan jika sebelum kematian suaminya, mereka baru saja berkomunikasi pada hari Kamis siang, tanggal 16 Januari 2025. Pada saat itu, Dewi mengatakan jika suaminya ini tengah sakit. Dewi pun sempat menyarankan lebih baik Septian pulang ke Sukabumi untuk beristirahat di rumah. Namun, korban menolak dan mengaku akan membeli obat saja. Selain itu, uang makannya pun belum diberikan, sehingga Septian lebih memilih untuk bertahan di pos penjagaan. Bahkan Septian pun sempat bercerita jika Farida dan Abraham anaknya sedang terjadi keributan di dalam rumahnya. Bahkan Septian pun sering melerai keributan antara ibu dan anak ini. Dewi pun tidak menyangka jika pada siang itu adalah komunikasi terakhirnya dengan suaminya. Sementara itu, berdasarkan keterangan dua asisten rumah tangga yang mengaku jika mereka dilarang pulang kampung secara mendadak oleh Abraham sebelum hari pembunuhan itu. Ada kesaksian lainnya yang bersumber dari Wawan, supir keluarga Farida, mengaku jika sebelum ditemukan tidak bernyawa, dirinya pun sempat mendengar adanya suara keributan yang terjadi di dalam ruangan pos penjagaan tempat Septian berjaga sekitar pada jam 02.30 Jumat dini hari, yang pada saat itu Wawan sedang berada di lantai atas rumah tersebut. Hingga akhirnya suara keributan pun semakin terdengar jelas dan Wawan menyadari telah terjadi sesuatu. Lalu Wawan pun memutuskan untuk mengecek ke ruang penjagaan. Saat Wawan tiba di ruangan security, Wawan pun dikejutkan ketika mendapati Septian sudah tidak bernyawa bersimbah darah. Tanpa diduga, tiba-tiba Abraham datang dan menghampiri lalu menyerang Wawan hingga terjadi pergelutan di antara mereka. Perkelahian itu menimbulkan kegaduhan hingga pecahnya kaca pos satpam. Lalu Abraham masuk ke dalam rumah, sementara Wawan langsung bergegas pergi melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian setempat. Setelah kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian dan mendapatkan keterangan dari beberapa orang saksi, di hari yang sama, akhirnya Abraham pun datang untuk menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Abraham datang didampingi oleh Farida ibunya dan terlihat langsung memasuki ruangan pihak kepolisian. Sebelum dilakukan pemeriksaan lebih dalam, polisi ini pun melakukan pemeriksaan tes urin dan ternyata hasilnya pun positif. Abraham menggunakan narkoboy berjenis tembakau sintetis. Itu tadi pagi kita cek urin positif. Positif apa? Sabu atau apa? Sintet. Oh, sintet. Pada awal pengakuannya, keterangan yang disampaikan oleh Abraham ini selalu berubah-ubah, yang pada akhirnya berdasarkan dari bukti-bukti dan keterangan saksi. Abraham pun menceritakan secara detail apa yang baru saja terjadi. Kepada polisi, Abraham pun mengaku merasa kesal dan sakit hati kepada korban Septian. Dalam beberapa hari terakhir ini, Abraham sering pulang larut malam. Namun dia tidak menyangka jika kebiasaannya itu
dicatat oleh korban Septian. Lalu catatan itu dilaporkan pada Farida yang membuat Farida ibunya menegur dan memarahi Abraham. Abraham pun mencari tahu siapa yang menyampaikan hal tersebut. Saat dia mengetahui jika Septianlah yang telah melaporkannya, lalu Abraham sempat menegur dan terjadi perdebatan di antara mereka. Perdebatan yang terjadi membuat Abraham ini menyimpan dendam kepada korban Septian. Lalu Abraham membeli pisau beberapa jam sebelum pembunuhan itu terjadi. Tepat pada hari Jumat jam 02.30, Abraham datang menghampiri Septian di pos penjagaan rumahnya, yang pada saat itu Septian tengah tertidur dan sedang sakit. Abraham masih sempat membangunkan Septian sembari memegang pisau. Belum sempat melakukan perlawanan, di saat itulah Abraham menghujani tubuh Septian dengan pisau secara bertubi-tubi, dan terakhir Abraham pun menyayat leher Septian yang membuat Septian ini kehilangan nyawa. Ketika Wawan datang untuk melihat keributan, Abraham langsung menyadari jika pembunuhan yang telah dia lakukan diketahui oleh orang lain. Lalu Abraham ini segera menghampiri Wawan dan berniat untuk melakukan hal serupa dengan tujuan menghilangkan saksi pada saat pembunuhan. Namun Wawan yang berhasil mengelak hingga menimbulkan suara gaduh menjadikan Abraham ini mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan Wawan masuk ke dalam rumah. Apain sama Ya, sering disiksa, ditipukin segala macam. Kalau salah jalan saya, dulu kan saya supirin dia. sering menganiaya gitu? Iya. Pelaku Abraham ini pun mengakui jika dirinya telah membeli sajam pisau dan sebuah martil yang akan digunakan untuk membunuh Septian. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 20 jam di kepolisian, sehingga kasus ini pun disimpulkan jika pembunuhan kepada korban Septian merupakan pembunuhan berencana, sehingga Abraham pun terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Farida selaku ibu dari pelaku mengatakan jika pembunuhan yang terjadi di rumahnya merupakan kejadian yang sangat dia tidak setujui dan membuat kepedihan yang mendalam baginya. Farida pun meminta maaf pada keluarga korban, bahkan ingin bertanggung jawab secara moral dan meminta maaf secara langsung pada keluarga korban. Pada saat ini, tubuh Septian telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sembat Dalam Uyut Kalideres, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Sangat kaget. Menemukan adanya pembunuhan di rumah saya. Saya sangat tidak setuju dengan pembunuhan itu. Karena itu membuat kepedihan yang sangat mendalam dalam hati saya. Itu membuat kepedihan yang sangat mendalam dalam hati saya. Saya sebenarnya ingin bertemu dengan keluarganya Septian, ingin sekali bertemu, tapi saya nggak tahu rumahnya, saya nggak tahu alamatnya, saya nggak tahu nomor teleponnya, saya nggak tahu bagaimana menghubunginya. Kalau bisa, bagaimana orang tuanya? Saya bertemu, saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian. Saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian. Karena anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya. Jadi saya sangat sedih. Sangat sedih. Septian itu anak yang baik. Dia selalu mengucapkan selamat pagi Bu, selamat malam Bu. Itu yang selalu diucapkan dia kepada saya.
Saya begitu mengetahui kejadian ini, jantung saya berdebar-debar, jantung saya sakit. Saya berharap saya bisa bertemu dengan orang tuanya Septian, dengan istrinya Septian. Saya meminta maaf berlutut di hadapan mereka, karena saya nggak tahu alamat rumahnya, nggak tahu nomor teleponnya. Saya masih menunggu itu sementara. Melihat latar belakang, ibu dari pelaku ini merupakan seorang pengacara dan kaya raya, sementara korban yang berasal dari keluarga miskin. Gua pribadi sangat berharap tidak ada perlakuan khusus kepada pelaku ini, dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh pelaku menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Septian hanya menjalankan tugas sebagai seorang satpam, menjaga amanah dari Farida selaku majikan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?